Halo teman-teman sekalian yang sedang menyelesaikan studi khususnya dalam manajemen ya, baik itu misalkan menyelesaikan S1-nya ataupun S2-nya dan ataupun S3-nya. Jadi sering kita dihadapkan dengan pengolahan data dengan menggunakan software misalkan yang sering digunakan seperti SPSS, baik itu SPSS 20, 21 dan 23 dan seterusnya. Dan di sini saya sudah punya data, ya ada X1, ada X2, misalkan ada X3, X4 dan X5 dan juga ada variabel Y. Jadi di sini saya akan olah sebagai contoh, jadi nanti sama saja misalkan kalau kita olah X2-nya, X3 dan seterusnya itu sama saja. Langkah-langkahnya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkan hasil uji validitas dan juga uji reliabilitas. Ini kita copy dan kita pindahkan ke program SPSS ya. Jadi saya akan buka dulu aplikasi SPSS-nya dan setelah sudah kita buka baru kita copy paste tadi data yang telah kita dapatkan dari Excel tadi ya. Kita pindahkan. Kita tunggu dulu beberapa detik sampai datanya muncul dan ini sudah ada. Jadi kita ini sudah masuk di data V. Kemudian kita klik variabel V. Kemudian ini kita kasih name ini, kita kasih nama daripada item-item tadi. Misalkan kita kasih item 1, kemudian item 2, kemudian ini item 2, kemudian item 3, kemudian item keempat, baru item 5, item 6, item 7, item 8, 9, item 10, dan terakhir adalah item total ya. Item total. Jadi ini semua TOSA yang tipe ini TOSA kita biarkan, desimalnya juga TOSA, labelnya TOSA, dan ini kita ubah adalah kita ubah jadi skal ya. Kalau sudah selesai sampai ke item totalnya, kemudian ini sudah kita isi semuanya, jadi baru kita klik lagi data V. Nah, jadi pertama ini kita harus dulu melakukan uji validitas ya. Kemudian nanti baru kita lakukan uji reliabilitas. Itu langkah-langkah awal yang pertama sekali nanti kita gunakan dalam penyelesaian skripsi ataupun disertasi ataupun dengan tesis ya. Jadi langkah-langkah awalnya kita klik analyze, kemudian kita klik korelasi, kemudian kita klik bivariate. Nah, di sini dia ada dua kolom. Ini ada data variabel sebelah kanannya. Ini kita plot semua dari item 1 sampai item total. Kita pindahkan dengan kita muncul ini. Kemudian tanpa kita harus klik apa-apa, kita langsung okekan. Jadi setelah kita okekan, akan muncul hasilnya. Saya save kembali dengan hasilnya, yakni jadi ini hasil pengolahan data tadi. Jadi sangat simpel ya buat teman-teman yang apalagi baru pemula dalam menyelesaikan skripsi. Jadi di sini kita melihat ada item totalnya. Nanti yang kita bedakan adalah item total tadi dengan nilai ini yang disebut dengan R hitung. Nanti kita bedakan, kita bandingkan dengan nilai R tabel. Ya, jadi sudah ada ketentuan R tabel itu biasanya ada di buku. Jadi ini kita bandingkan berapa sih hasil yang kita dapatkan dari R hitung ini. Kalau sudah ketemu hasilnya, kalau misalkan kita punya nilai R tabel itu misalkan 0,233. Jadi sedangkan yang kita dapat adalah 0,923, ada yang 0,77 dan 0,883. Tentu ini secara ketentuan hasil penelitian sudah memenuhi standar bahwasanya nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Jadi itu nanti keputusan dalam menyelesaikan, dalam membuat tadi kalimat
ya dengan berdasarkan hasil-hasil yang kita peroleh dari pengolahan data ini. Berikutnya adalah kita harus lagi mengolah data dengan bagaimana sih cara mendapatkan uji reliabilitas. Jadi di sini ada perbedaannya cuma satu saja. Kita share kembali dengan data aslinya tadi. Ini sudah ada datanya asli. Yang kita hapus, yang kita tidak perlukan dalam uji reliabilitas adalah item total. Nah, ini kita hapus atau kita cut saja. Jadi ini tinggal item 1 sampai item ke-10. Jadi yang kita cari setelah ini adalah item uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas. Kemudian sama saja kita klik analyze, kemudian kita ketemu dengan scal, baru kita klik reliability analyze, baru kita okekan semua item ini juga kita pindahkan ke sebelah kanan. Tanpa kita mengklik yang lain-lain, langsung kita okekan. Dan hasilnya seperti begini dan akan muncul, dan saya akan share ulang lagi hasilnya yang kita dapatkan. Ini hasil dari pengujian reliabilitas tadi, itu Cronbach's alpha itu 0,945. Biasanya ketentuannya itu ada yang 0,60 atau ada 0,70. Jadi kalau misalkan kita bandingkan itu sudah memenuhi syarat pada penelitian. Jadi lebih besar ya daripada 0,70 tadi. Ini yang kita dapatkan adalah 0,945, dan sedangkan tadi ketentuan yang sudah kita kasih di bab 3 adalah 0,70 atau 0,70. Jadi di sini ada N-nya itu 10 ya. Ini maksudnya tadi itu 10. Berarti itu tadi item pertanyaan yang kita kasihkan. Jadi untuk melakukan pengujian X2, X3, dan juga X4, dan X5, dan juga nilai Y atau variabel dependen, artinya satu-satu kita olah, baik itu X1, X2, dan seterusnya. Jadi nanti terkecuali kalau misalkan kita melakukan pengujian uji asumsi klasik, atau kita lakukan uji hipotesis, baik itu hipotesis T, uji T, dan juga uji nilai F atau nilai uji simultan. Jadi sampai di sini dulu buat teman-teman yang sedang menyelesaikan atau sedang mengolah data tentunya, dan barangkali bisa terbantu untuk menjadi referensi bagaimana sebenarnya untuk melakukan pengolahan data. Sangat simpel, yang penting kita teliti dan kita butuh waktu bagaimana bisa data-data tersebut valid dan memenuhi sesuai dengan ketentuan penelitian kita. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga juga teman-teman yang sedang berjuang dapat segera menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dengan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas akhirnya seperti skripsi ataupun tesis dan juga disertasi. Baik, terima kasih.